Jadi ikhwas sekalian, hari ini kita memasuki unit keempat ya. Kita mempelajari unit keempat ini, targetnya atau tujuannya adalah agar kita bisa menjelaskan jenis huruf ya lebih detail. Maka kita harus ya pelajari macam-macam huruf. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari macam-macam isim, lalu kemudian macam-macam fi'il, dan sekarang kita fokus ke macam-macam atau pembagian harf. Ya. Nah, secara umum harf dibagi menjadi dua saja, yaitu harf khusus dan harf umum. Ya. Al-harfu yanqasimu ila qismaini, al-harful khas wa harful am. Ya. Maksudnya apa huruf khusus? Yaitu khusus masuk pada isim saja atau khusus masuk pada fi'il saja. Ya. Jadi huruf-huruf ini hanya masuk atau mengawali isim atau mengawali fi'il saja. Artinya apa? Huruf ini ya, tidak bisa masuk ke keduanya. Kalau masuk isim berarti dia isim saja. Kalau masuk fi'il berarti fi'il saja. Nggak bisa keduanya. Nah, kalau huruf yang bisa masuk keduanya, bisa masuk isim dan juga bisa masuk fi'il, disebut ya huruf umum. Ya. Bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il. Nah, selain menguasai pembagian haraf, kita juga harus menghafalkan semua huruf. Ya. Sehingga kita bisa membacanya dengan benar, karena haraf termasuk kosakata yang sama. Jadi, kosakata yang samanya itu, ya, untuk menguasainya, ya mau nggak mau, ya harus kita hafalkan kosakata itu. Kecuali kalau kosakata yang kiasia, itu yang kita kuasai adalah wazannya. Nah, huruf adalah bagian dari kosakata yang sama'iyah. Bentuknya begitu, nggak ada penjelasannya kenapa kok bentuknya begitu. Nah, kita mulai dari huruf ya yang khusus masuk isim. Jadi huruf ini hanya bisa mengawali isim. Artinya apa? Kalau ada huruf ini berarti setelahnya adalah isim. Nah, apa saja itu? Ya, nah ini ada huruf jar, ada huruf musyabah bil fi'il, ada harf nida, ya, ada huruf tafsil, ada huruf syarat, ada huruf istisna. Ya, ini adalah huruf-huruf jar. Ya. Apa itu huruf jar? Ya, adalah huruf yang bisa menyebabkan harokat akhir isim berupa jar, berupa kasroh. Jadi contohnya al-faslu. Kalau dikasih fi menjadi al-fasli. Nah, jar itu apa sih artinya? Jar itu adalah narik ya. Diseret itu jar ya. Jarro ya juru itu narik. Nah, suara kita itu seakan-akan ditarik ke bawah gitu. Fil fasli. Nah, gitu. Jadi pengucapannya juga bibir kita ngikut ke bawah. Fasli ya. Nah, itu namanya harful jar. Ya. Nah, kasro itu hanya salah satu tanda dari jar. Ya. Tidak semua jar itu pakai kasro. Ya, hanya salah satu dari tanda jar itu adalah kasro. Ya. Nanti ada tanda-tanda yang lain kita akan pelajari di unit ketiga, di langkah ketiga. Ya. Ketika kita sudah masuk ke tanda akhir kata. Nah, sementara ini jar itu kita maknai atau tanda yang kita kenal adalah kasro. Jadi bisa menyebabkan harokat isim itu berupa kasro. Ya, boleh ya. Kita untuk sementara ini ya. Itu harful jar ya untuk menjelaskan harful. Nah, harful jar itu ada sekitar 20 hurufnya ya. Di sini sebutkan berapa ini? Di sini baru disebutkan berapa itu? 16 ya. Ya, baru 16 ya. Nah, ada huruf-huruf yang lain yaitu termasuk huruf jar ya. 16, 17 lah ya di sini. 17 ya. 17 ya. Kemudian yang kedua adalah huruf musyabbah bil fi'il. Huruf yang mirip dengan fi'il. Ya. Huruf yang musyabbah bil fi'il atau inna wa akhwatuha ya. Nah, huruf-huruf ini bisa menyebabkan harokat isim berupa nasab. Nah, nasab itu tandanya, salah satu tandanya adalah
fathah. Ya. Misalkan al-faslu ketika dikasih inna menjadi innal fasla. Nah, nasoba itu ya, menyandarkan nasob. Jadi tegak nasob itu. Karena bersandar jadi tegak dia. Nah, maka pengucapannya juga mulut terbuka gitu, karena tegak. Nah, itu nasob namanya. Jadi sesuatu yang menyandar itu jadi tegak gitu. Ya. Berdiri, bisa berdiri. Nah, itu nasob ya. Nah, ini inna wa akhwatuha inna anna lakinna la'alla laita la ka'anna ya. Itu huruf-huruf musyabbah bil fi'il. Kemudian harfun nida ya, hurufun nida. Ya, aya, a, aya, aya. Yang sering dipakai adalah ya saja. Nah, semuanya artinya adalah wahai. Jadi yang sering dipakai itu ya. Yang lainnya biasanya dipakai di dialog-dialog orang-orang Arab dahulu biasanya. Ya. Misalkan dalam hadis, dalam bait syair itu kita temukan huruf-huruf nida yang lainnya. Tapi kalau dalam bahasa sekarang ya paling ya aja yang sering muncul. Nah, di sini biar kita nggak kaget kalau ada huruf-huruf seperti ini. Itu harfun nida. Nah, nida itu adalah panggilan. Nah, huruf ini ya hanya bisa masuk pada isim. Kenapa? Karena nggak mungkin ya fi'il itu kita panggil. Yang kita panggil pasti isim. Ya Muhammad, ya rojul ya. Walaupun kita nggak tahu makna rojul, tapi kalau ada ya berarti dia isim. Kemudian harfu tafsil ya. Harfu tafsil ya. Itu adalah huruf untuk merinci ya. Atau ya penjelasan ya. Amma dan imma, adapun dan ada kalanya. Amma Umar fahuwa thalibun. Adapun Umar dia adalah siswa. Nah, amma itu disebut harfu tafsil, hanya bisa masuk pada isim. Kemudian harfu syarat, huruf syarat. Nah, ini huruf syarat itu ada yang masuk isim, ada yang masuk fi'il, tapi hurufnya beda gitu. Sama-sama huruf syarat. Nah, ada yang khusus masuk isim yaitu laula, lauma dan amma. Jadi amma di sini beda dengan amma yang harfu tafsil ya. Beda arti nanti. Jadi beda arti, beda fungsi. Dan ada yang khusus masuk fi'il. In, lau, lama, kullama. Nah, ini khusus masuk fi'il. Nah, ini kita harus tahu betul ini. Oh, laula sama lauma, amma, nah, itu masuk isim. Sedangkan in, lau, lama, kullama, itu masuk fi'il. Kemudian huruf istisna adalah harf untuk mengecualikan. Hadaratul labu illa Muhammadan. Para siswa sudah datang kecuali Muhammad. Nah, ini huruf-huruf seperti ini ya. Untuk menguasainya kan ya hanya satu-satunya cara ya betul-betul kita hafal. Ya, hafal itu tidak kemudian kita merem bisa menyebutkan semua ini, enggak. Tapi ya hafal itu ketika kita ketemu huruf ini langsung kita ingat. Oh, ini huruf jar. Oh, ini huruf syababil fi'il. Oh, ini huruf ini artinya ini, begitu ya. Jadi tidak kemudian kita merem bisa nyebutin semuanya, enggak ya. Tapi kita ketemu huruf ini, kita kenal. Oh, inna. Ini harfu musyababil fi'il. Lakinna, oh ini saudaranya inna gitu ya. Artinya ini. Kemudian illa, oh ini harfu istisna. Itu huruf khusus masuk isim. Nah, gitu. Nah, diplototin aja. Nah, cara untuk menguasai huruf ini ya. Itu biasanya caranya gini ya. Pertama, kita tutup artinya ya. Lalu kita sebutkan lafalnya berkali-kali sampai lancar. Misalkan min. Nah, kita tutup artinya ya. Min ya. Min gitu ya.
Nah, kemudian kita buka artinya. Oh, min artinya dari. Min artinya dari. Nah, seterusnya, fi juga demikian. Bi, li, ilah. Gitu kan. Jadi kita baca dengan benar, lalu artinya apa? Ya. Kalau sudah bisa, nanti kita balik. Yang kita tutup itu adalah huruf apa? Hurufnya ini, lafaz Arabnya. Kita tutup lafal Arabnya ini. Nah, kita tutup lafaz Arabnya ini, kita baca artinya dari misalkan. Nah, sambil Arabnya tertutup, kita sebutkan Arabnya dari min, di dalam fi, dengan atau demi bi, milik li. Nah, gitu. Jadi gantian ya. Pertama artinya yang ditutup ya. Nah, kita baca Arabnya, sebutkan artinya. Min dari, fi di dalam, bi dengan. Nah, kalau sudah lancar, sekarang kita tutup lafaz Arabnya. Kita baca artinya, nah, kita sebutkan Arabnya dari hafalan kita. Nah, model-model kayak gitu cara kita menghafal ya. Ada yang model lagu misalkan. Nah, antum bikin lagu. Min fi bili ila ala. Nah, kayak gitu. Cuman antum lanjutin sendiri, antum nggak bisa. Biasanya lagu-lagu salawat itu yang paling gampang, atau lagu anak-anak ya. Itu naik ke puncak gunung. Nah, itu lebih gampang di sana. Atau lagu salawat ya. Saya dulu pernah minta ke murid-murid aneh SMA, itu mereka bikin lagu itu sampai ada 13 lagu. Ada 13 lagu ya. Mungkin nanti anak cari-cari dulu, nanti saya anak share di itu. Cara menghafal lagu ya, dengan lagu. Kalau di Jawa Timur itu kreatif orangnya. Banyak kasidah-kasidah pakai lagu itu. Bahkan lagu-lagu ya, banyak yang diubah jadi hafalan kaidah nahwu shorof, banyak banget. Cuman kadang gitu kita terhibur tapi lupa kontennya. Kita terhibur gitu, asik gitu. Tapi akhirnya lupa gitu dengan isinya, dengan kontennya gitu. Nah, ini. Jadi itu ya cara kita menghafal. Nah, memang bagi yang mungkin sudah berusia ya memang harus bersabar menghafalnya. Memang sunatullah bagai mengukir di atas air itu. Yang masih ya kayak Mas Hafid ya bagai mengukir di atas batu gitu. Ana juga bukan lomba ya, kompetisi hafalan sama anak-anak ya. Saya hafalannya cepat ya, tapi cepat lupa. Anak-anak hafalannya lambat tapi ingatannya kuat gitu. Nah, emang begitu ya. Ini yang pertama ya, harf khusus masuk isim ya, harf khusus. Jadi kalau antum ketemu huruf-huruf ini pasti setelahnya adalah isim ya. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf yang khusus masuk fi'il. Apa saja huruf-huruf yang masuk isi fi'il, itu harf jazm, harf nasab, harf syarat, harf istiqbal ya, harf tahqiq dan harf tahlil ya. Nah, yang pertama huruful jazm. Apa itu huruf jazm? Adalah huruf yang bisa menyebabkan harokat akhir fi'il berupa jazm. Huruf yang bisa menyebabkan harokat akhir fi'il berupa jazm atau sukun ya. Jazm atau sukun ya. Lam yaktub. Nah, jadi aslinya adalah yaktubu. Kemudian dikasih lam menjadi lam yaktub. Nah, lagi-lagi sukun ini adalah salah satu dari tanda jazm saja. Ya, tidak semua yang jazm itu pakai sukun. Ya. Nah, itu jazm.
Kemudian hurufnya adalah lam, lamma, in, li, dan la. Itu huruf jazm. Kemudian yang kedua adalah huruf nasab, yaitu huruf yang bisa menyebabkan harokat akhir fi'il berupa nasab, fathah. Yaktubu menjadi layaktuba. Hurufnya adalah lan, an, lan, idan, kai, hatta, li, fa. Ya. Kemudian harf syarat. Nah, tadi ada harf yang syarat yang khusus masuk fi'il dan ada yang harf syarat yang khusus masuk isim, ya kan? Ini juga bisa menyebabkan harokat akhir fi'il berupa jazm, ya. Harf syarat in, lau, dan lama. Maka huruf syarat ini juga bisa disebut sebagai huruf jazm juga. Ya. Ini ada in, ya kan? Kemudian ada lau, ada lama. Nah ini. Ya. Kemudian huruf istiqbal, yaitu huruf yang menunjukkan ya pekerjaan yang akan dilakukan. Itu huruf istiqbal. Kalau jauh pakai saufa, kalau dekat pakai sa. Ya. Saufa jauh. Misalkan antum mau haji masih 10 tahun lagi gitu ya. Saufa ahuj ba'da asyir sinin. Saya akan haji setelah 10 tahun gitu. Tapi kalau ya waktunya dekat gitu. Misalkan saat terus saya akan belajar ya. Nah, itu pakai sa. Nah, itu huruf istiqbal ya. Kemudian ada huruf tahqiq. Huruf tahqiq ya. Atau taklil. Nah, itu sama-sama qad. Bedanya apa? Qad itu bermakna ya tahqiq, sungguh-sungguh. Kalau setelahnya adalah fi'il madhi. Tapi kalau setelahnya adalah fi'il mudhari', maka qad ini artinya kadang-kadang atau boleh jadi. Ya, ketika setelah fi'il mudhari'. Contohnya qad kataba, sungguh telah menulis. Nah, kalau qad yaktubu, kadang atau boleh jadi sedang menulis. Nah, ini huruf taklil ya dan tahqiq. Ya. Nah, berikutnya adalah huruf umum, bisa masuk isim dan juga bisa masuk fi'il. Ada huruf ataf, ada huruf istifham, ada huruf jawab. Ya. Huruf ataf wa, fa, summa, au, am, lakin, bal, hatta. Ada huruf istifham. Jadi huruf ataf itu adalah huruf yang berfungsi untuk menyambungkan satu kata dengan kata yang lain. Ja'a Umaru wa Uthman. Telah datang Umar dan Uthman. Nah, di sini ada wa, ini disebut harful ataf. Menyambungkan Utsman dengan Umar. Sama-sama datang. Atau kalimat dengan kalimat. Ini kata dengan kata berarti ya. Atau kalimat dengan kalimat. Contohnya, dakhalal ustadzul faslah. Ini kan satu kalimat. Rumah, ini harful ataf. Syarhad darsa. Nah, ini syarhad darsa satu kalimat. Jadi dakhalal ustadzul faslah satu kalimat. Kemudian syarhad darsa satu kalimat. Nah, ada dua kalimat ini disambungkan ya dengan huruf ataf. Ya. Ustadz masuk kelas, kemudian menjelaskan pelajaran. Nah, harful istifham itu dua, itu hanya dua ya, a sama hal. Itu kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, sisanya kata tanya yang lain. Jadi kata tanya itu ada 9 ya. 2 itu huruf dan 7 itu isim. Makanya ada asmaul istifham dan ada huruful istifham. Sama-sama untuk istifham. Ada huruf istifham, kata tanya dari huruf, jenis huruf. Ada asmaul istifham, kata tanya dari jenis isim. Ya. Jadi yang huruf itu hal sama a. Nah, bisa masuk isim, bisa masuk fi'il. Hal Muhammad hadir, apakah Muhammad hadir? Atau hal hadara Muhammad, apakah hadir Muhammad? Nah, itu boleh. Jadi ingat ya, kata tanya itu ada 9, 2 jenisnya huruf, dan 7 jenisnya adalah isim. Yang huruf cuma a sama hal. Kemudian harful jawab adalah huruf yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah. Hal hadara Muhammad, jawabannya na'am hadara. Atau la. Atau yang lain. Ya. Na'am, ajal, bala, kalla. Nah, ini adalah
huruful jawab. Ya. Nah, kemudian ada beberapa huruf lafadznya yang sama tetapi namanya berbeda. Untuk memastikan nama atau kategori huruf tersebut harus melihat konteks atau penggunaannya di dalam kalimat. Nah, misalkan harfun nafi, ya. Ini ada harfun nafi la. Nah, itu juga bisa disebut harful jawab linafi, ya. Huruf jawab linafi. Ketika ditanya hal apakah, kalau jawabannya la kan berarti pakai harful linafi. Nah, ini harfun nafi atau lata, ya. Kemudian idan ya, sama id, ya. Tiba-tiba. Ida ya sama id. Ini tiba-tiba harful mufaja. Kemudian id. Nah, ini karena harfu taklil. Kemudian ala sama ama, ingatlah harfu tanbih dan istifham, ya. Istiftah apa? Harfu istiftah, ya. Kemudian ai yaitu harfu tafsir, ya. Kemudian ha, ingatlah harfu tanbih. Nah, ini beberapa huruf dan masih ada beberapa huruf yang lain yang mungkin jarang disebutkan di dalam teks-teks Arab sehingga tidak dicantumkan di sini semua, ya. Jadi total huruf itu sekitar ada 80, ya. Total huruf ada sekitar 80. Nah, yang disebutkan di lisan ini mungkin sekitar 60-an, ya. 60-an. Ada yang mungkin karena lafadznya sama, ya, sehingga disebutkan di satu tempat saja misalkan. Dan seterusnya, ya. Nah, ini pelajaran terkait huruf, ya. Terkait huruf dan pembagiannya. Ini pelajaran tidak banyak, tapi untuk penguasaannya ya, perlu kita hafalkan. Jadi tidak perlu banyak-banyak mencernanya, ya. Step itu sebelum kita lanjut ke latihan, barangkali ada pertanyaan. Foto. Ya Ustaz, mau nanya kalau harfi nahi masuk ke mana Ustaz? Ya Pak. Harfi nahi, kan ada harf nafi, ada harf nahi. Itu Ada maksudnya harf kemana Ustaz? nahi itu nanti masuk di jazm, ya. Ya. Ada Masuk di ke fiil, ya. Iya, khusus fiil, ya. Kalau ke isim nggak bisa ya Ustaz, ya? Nggak bisa. Nah, ini di sini, ya. Ini jangan, ya, harfun nahi ini. Jangan, ya. Jazm, ya. Jadi kadang satu huruf itu punya sekian fungsi, gitu, ya. Punya banyak fungsi, ya. Misalkan inna, ya. Itu disebut huruful musabbabil fi'il, juga disebut harfun nasbin, juga disebut harfu taukid. Inna, ya. Harfu taukid juga kan. Maknanya sungguh, harfun nasib karena bisa menasabkan isim, kemudian harful musabbabil fi'il karena maknanya mirip dengan fi'il. Dan makna-makna yang di sini adalah makna-makna dasarnya. Karena definisi huruf sendiri adalah kata yang maknanya belum bisa dipastikan sebelum dia bersambung dengan kata lainnya. Nah, baru setelah sambung dengan kata lainnya bisa dipastikan makna. Makanya satu huruf itu kadang memiliki banyak makna. Ya. Misalkan huruf li saja, itu maknanya ada 13 makna. Ada yang punya 8 makna, ada yang sampai 15 makna, ya. Ada yang punya 6 makna, ada 3 makna, begitu. Satu huruf, ya. Dan maknanya ya tergantung konteksnya nanti, ya. Tergantung konteksnya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke Ustaz, Afwan Ustaz, mohon maaf. Ya.
Mungkin anak terakhir Ustaz yang bertanya. Oh, Taib, bismillah. Ustaz terkait huruf istifham, tadi kan ada dua ya, hal sama a itu yang bisa masuk ke fi'il dan isim. ya. Terus kalau nggak salah tadi Anda dengar katanya ada 7 juga bisa khusus yang ke isim. Kalau betul 7 itu apa aja Ustaz? Yang masuk ke Bukan isim. khusus masuk isim ya, tapi dia itu jenisnya adalah isim, bukan huruf ya. Oh gitu. Iya. Jenisnya Yaman isim. siapa? Aina di mana? Mata kapan? Oh iya Kaifa iya. bagaimana? Ya kan? Nam. Kemudian kam berapa? Terus mata kapan? Satu lagi apa? Ayu ya. Nah, Ayu. ini 7 ya. Nah, itu semuanya jenisnya adalah isim ya. Baru 6 Ustaz. Baru 6 yang Anda catat Ustaz. Man, Baru 6. Oh, satu lagi Ya. ma ya. ma ya. Ya. 6 Ustaz. Man, Man, mata. ya. Kamlan. Ada itu di unit ke-5 ya. Setelah ini. Unit ke. Oh gitu nah. Setelah ini. Sama terakhir Ustaz Afan. Satu Ya. lagi Ustaz Afan. Ini terkait al-huruf musyabbihah bil fi'il. Al-harfu al-musyabbihah bil fi'il. Yang kayak inna, ana dan seterusnya. Itu memang dia seperti innal fasla. Itu memang dia harkat akhirnya tetap fathah Ustaz. Iya, jadi disebut dia hukumnya menasabkan isim ya. Menasabkan isim. Iya, jadi semua isim yang diawali oleh huruf-huruf inna wa akhwatuha maka dia dinasabkan. Nah, nasabnya pakai fathah atau pakai yang lainnya ya. Nah, kalau isimnya mufrad kemudian munsharif ya, maka pakai fathah. Kalau isimnya jamak taksir maka pakai iya. Kayak gitu ya. Jadi tergantung nanti jenis isimnya ya. Tapi tanda nasab yang dasar atau al-asli itu adalah fathah. Fathah. Nah. Intinya nanti ada penjelasan soalnya di bab unit kedepannya ya soalnya lebih detailnya. Iya, di pemberian harokat itu di langkah ketiga ya, tanda akhir kata. Nah. Tapi Ustaz, yakfi insyaallah. Baik. Syukran. Afwan. Baik, walaan nuwasil ila tadribat wa tadbiqat. Al-an nabda bi tadribil awal qiraatul nas ya. An-nas ar-rabi' lil qiraah. Tafaddal ahad minkum yaqra' hadan nas. Tafaddal. Naam Ustaz, ana. Tafaddal. Silakan. Bismillah. An-nasu ar-rabi' al-qiraah. Lil qiraat. للقراءة نعم الناس الرابع للقراءة إن محمدا مسلم ملتزم لا يتأخر عن الجماعة في المسجد فيقول لأخيه أسرع يا أخي ستقام الصلاة إن لم نسرع سوف نتأخر وبعد الصلاة يقرأ القرآن ولا يرجع إلى بيته إلا بعد الصلاة الركعتين عند طلوع الشمس. Nah. Ahsanta ya. Nah, Ustaz. Hakada. Summa at-tadribut tsani isti'abul mufradat. Penguasaan kalimat ya. Penguasaan kosakata. Tafadhal. Ahad minkum yaqra. Tafadhal. Ana boleh Ustaz? Ya, tafadhal. At-tadribut tsani al-mufradat. Tidak harf an. Ustaz? La ya harf. La tidak harf an dari harf asri' cepatlah fi'il tuqamu qomat fi'il in
jika harf nusri bersegera fi'il, yaqra membaca fi'il, illa kecuali harf ar-rak'ataini 2 rakaat isim, tulu'un terbit isim, inna sungguh harf, al-masjidu masjid isim, multazimun komitmen isim, yata'akharu terlambat fi'il, al-jama'atu jamaah isim, sa akan harf, as-salatu salat isim, lam tidak harf, saufa akan harf, yarji'u pulang fi'il, ba'da setelah isim, inda ketika isim, asyamsu matahari isim, fa maka harf. Dan untuk penguasaan jenis kata ini disesuaikan dengan unit yang antum kuasai ya. Ketika antum sudah belajar macam-macam harf, berarti menyebutkan harfnya lebih detail gitu. Misalkan la, itu harf apa aja nih? Harfu nafi atau harfu apa gitu. Kemudian an, harfu apa? Jar, ya kan? Kemudian asri, fi'il apa? Sudah kita pelajari kan pembagian fi'il ada apa? Fi'il amar. Nah, minimal kita sebutkan ya jenisnya ya, dan yang paling menonjol, jenis yang paling menonjol. Misalkan fi'il apa? Amr ya. Nah, minimal 2 itu. Tuqamu misalkan fi'il apa? Majhul. Ya kan? Nah, itu karena itu sifat yang paling menonjol ya pada jenisnya itu. Baik. At-tadribus tsani intaina wal an nantakil ila at-tadrib atau tatbik ya. At-tadrib at-tsalis wa tatbik ya. Kita lanjut ke latihan ketiga yaitu praktek. Nakro adan nas bidun syakal nakro'ah di saklin bidobtin ya kamil. Tafadhal. Ustaz. Ya, tafadhal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Syakur. Inna al-huruf musabbaha bil fi'il. Muhammadan. Ikra awalan, Pak. Dibaca aja dulu. Oh. Jadi nanti Inna Muhammadan muslimun multazimun. La yata'akharu anil jama'ati fil masjid. Nah, asal. Inna huruf al-musabbaha bil fi'li. Muhammadan isim muzakkar hakiki munsharif. Muslimun isim munsharif. Terus multazimu isim munsharif. La harf jam, yata'akhir fi'il mudhari'. Harf zar, al jama'ati isim mufrad muannas, fi huruf zar, al masjidi isim ma'rifah. Diartikan sekalian, Pak. Satu baris itu. Inna sesungguhnya, Muhammadan Muhammad, muslimu muslim, multazimu yang berkomitmen. Dibaca secara utuh ya. Muslimun multazimun. Inna Muhammadan muslimun multazimun. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang muslim yang berkomitmen.
La yata'akharu, la yata'akharu itu la yata'akharu anil jama'ati fi masjidi, tidak pernah terlambat dari berjamaah di masjid. Oke, ahsanta. Baik, Wasil ba'dahu. Talib akhar, fadhal. Silakan yang lain. Yang belum, Saya coba silakan. Ustaz. Ya, fadhal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu li akhihi asri ya akhi satu qamu salatu in lam nusrik saufa nata'akhkhar. Nah, saufa nata'akhkharu. Fa huruf Hmm. yaqulu fi'il mudhari li huruf Huruf apa, Pak? wa huruf apa ya? Fa huruf atof ya. Fa huruf atof ya, Ustaz. Ya. Fa huruf atof yaqulu fi'il mudhari li huruf jar akhihi li akhi itu isim, hi isim domir, asri fi'il amar, ya huruf nida, akhi isim, sataqamu Isim apa, Pak? isim akhi isim 5 ya. Asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah ya, asmaul khamsah. Satu qamu itu isim ya, Ustaz ya. Nah, ada sa itu. Sa kan Sa huruf ya. huruf khusus masuk apa? Sa itu huruf masuk fi'il ya. Iya. Sa huruf masuk. Taqumu tuqamu itu fi'il. As-sholatu isim. Ya. In Kalau tuqamu fi'il apa, Pak? tuqamu fi'il mudhari ya. Ya. Fi'il mudhari' majhul ya. Ya, fi'il mudhari majhul. As-sholatu isim, in huruf taukid ya, Ustaz ya. In apa tadi? Ada huruf jazm atau huruf syarat ya? Ya, huruf jazm. Lam juga huruf nasab ya, Ustaz ya. Huruf jazm juga. Huruf jazm juga ya. Lam nusrik, nunnya itu isim domir, asriknya itu fi'il amar. Nun di situ bukan domir, Pak. Itu adalah Fi'il amar. apa? Huruf mudhara' namanya. Oh iya. Huruf Huruf yang mengawali mudhara' fi'il ya. mudhari' sebut. Atau kalau nggak terlalu detail ya udah nusri itu fi'il mudhari' gitu aja. Oh gitu. Nusri fi'il mudhari, saufa itu huruf lil istiqbal ya. huruf istiqbal. Nah, ta'akhar itu
Mudhorik juga ya Ustaz ya? Iya, mudhari juga. Mudhorik. Artinya fayaqulu, maka berkata li akhi, berkata si Muhammad kepada saudaranya, asrik, cepatlah ya akhi, ya saudaraku, sataqamu, satu qomus sholatu, akan ada qomat ya, akan dilakukan qomat sholat. Akan ya. Inlam, jika tidak kita cepat, saufa ta'akhar, maka saufa nata'akhar, maka kita akan ta'akhar tadi, terlambat ya. Nah, maka kita akan terlambat. talib akhar, alan man. Tafadhol yang belum. Masih banyak ini yang belum nih. Pak Wismu. Nama Ustaz. Tafadhol. Nama Ustaz. Yaqra'ul al-Qur'an wa la yarji'u ila baitihi illa ba'da salati ar-raka'ataini 'inda tulu'i syams. Naam. Yaqra'u fi'il fi'il mudhari'. Al-Qur'an isim ma'rifah wa harf fasl, apa tadi? Yang sambung itu Ustaz. Ayo, harus sambung apa? Harf atof. Ya, aksan. Atof Ustaz. Atof la harf nida ya Ustaz. Nafi ya Ustaz ya. Naam. Yarji'u fi'il mudhari' ila harf ila apa? Ayo harfin. Ila harf jar. Naam. Huruf jar. Baiti isim hi dhamir illa harf istisna Ustaz. Naam, harful istisna. Harful istisna ya. Ba'da isim Ustaz. Ba'da isim. Isim Ustaz ya. Shalah isim apa ya Ustaz? Sebutkan aja salah satu. Ada tak marbuto, berarti isim apa tuh? Isim muannas Ustaz. Ya, isim muannas. Ar-raka'ataini isim ma'rifah wa isim musannas ya. Naam. Inda isim apa ya menonjol ya. Inda isim zaman Ustaz ya. Belum ya, isim zorof ya. Isim zorof Ustaz. Nam Ustaz. Tulu'i isim bentar Ustaz.
Terus isim Isim jamid, ya. 6 Ustaz, isim jamid. Isim jamid. Asyamsi isim ma'rifah Ustaz. Nah, isim ma'rifah. Baik, kalian terjemah. Terjemah yaqra'u al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, wala yarji'u ila baitihi, dan dia tidak kembali ke rumahnya illa ba'da sholati ar-raka'ataini, kecuali setelah melaksanakan sholat 2 rakaat inda tulu'i syamsi, ketika atau setelah matahari telah terbit. Ahsanta. Al-an nurid min hafid liyaqra kamilan. Hafid, masih ada Hafid? Ya. Tolong dibaca ini semua 3 baris ini. Dibaca Ya. Arabnya aja. Inna Muhammadan muslimun multazimun. La yata'akharu anil jama'ati fil masjidi. Fayaqulu li akhihi asri ya akhi. Satu qomus sholatu ilam nusri saufa nata'akhir. Ba'da sholati yaqra'ul Qur'ana. Fala yarji'u ila baitihi illa ba'da sholati rakataini inda tulu'i syamsi. Ahsanta. Hakadah al-wahda ar-rabi'ah darsna al-yawm wa intahina min at-tadribat wa tatbiq wa rubbama ladaikum as'ilah falyatafaddal qabla an nakhtatim. Demikian unit keempat yang kita pelajari hari ini dan sudah kita baca sampai latihannya. Barangkali ada yang punya pertanyaan, falyatafaddal. Ana Ustaz. Ya, silakan. Ana visual Ustaz. Ana ada 2 pertanyaan. Pertama, yang perkataan la yata'akharu, kenapa bukan la yata'akhir? Karena di sini huruf jazm Ustaz kalau dilihat dari catatan. Nah, jadi saya bilang tadi satu huruf itu kadang punya banyak fungsi. Ya, misalkan la ya, itu bisa harful jazm kalau artinya adalah jangan ya. Tapi kalau artinya tidak, itu disebut harfun nafyi, tidak menjazmkan dia. Ya. Jadi kenapa di sini enggak jazm wala yarji? Karena wala yarji'u karena dia harfun nafyi bukan harful jazm ya di sini. Ya, misalkan ma itu juga ada ma untuk dinafyi, ada ma untuk istifham, ada ma untuk mausul, nah, macam-macam itu. Nah, itu nanti enggak kita pahami di awal begini ya. Di awal begini ya kita pahami satu dulu. Nah, nanti ketika sudah banyak materi-materi yang kita pelajari baru kita nanti akan paham, oh ada ma ini, ada terusnya. Nah, huruf-huruf juga demikian ya. Satu huruf macam-macam ya. Oke. Ya itu seperti itu, Pak. Baik. Yang kedua apa? Baik. Yang kedua adalah apa fungsinya kita mengetahui inna wa akhwatuna. Sama agak ini sih, kenapa sebut inna wa akhwatina bukan inna wa ikhwatuna? Masih nyari-nyari. Jadi kenapa kok nyebutnya inna wa akhwatuha? Jadi inna itu dihukumi sebagai kata musanna. Ya. Kata muannas ya. Inna itu dihukumi sebagai kata muannas. Nah, karena kata muannas, maka bahkan setiap kata itu hukumnya muannas. Karena kata itu dari kata kalimah. Kalimah. Nah, itu ada tak marbutohnya kan? Maka dihukumi muannas. Nah, karena dia dihukumi muannas, ya, maka pakai muannas semua. Nah, saudaranya.
Nah, karena saudaranya nggak satu, ya. Kalau satu ukhtuha. Nah, karena saudaranya banyak maka akhwatuha. Nah, ha kembali ke inna. Jadi inna wa akhwatuha. Ya. Jadi semua kosakata itu dihukumi muannas secara lafal, ya. Secara lafal. Ya. Karena dari kata kalimah. Jadi kata itu kalimah, maka dihukumi muannas semua. Dihukumi muannas, lafalnya ya. Kemudian kenapa kok disebut apa? Kenapa kok kita kenal inna wa akhwatiha? Buat apa untuk ya, kita mengenal ini disebut inna wa akhwatiha? Nah, ini dikelompokkan ya, huruf-huruf ini dikelompokkan inna wa akhwatiha karena memiliki ya hukum dan fungsi yang sama nanti. Yaitu ketika masuk pada kalimat atau masuk pada jumlah, nah dia menghukumi ya, dia masuk jumlah ismiyah ya. Nah, dia mempengaruhi hukum dari susunan kalimat itu. Yang kalimat itu tadinya adalah mubtada khobar. Misalkan Muhammadun tolibun. Tadinya kan mubtada dan khobar ya. Muhammad itu mubtada, tolibun khobar. Ketika dikasih inna atau salah satu dari saudara-saudara inna, maka hukumnya berubah. Inna Muhammadan. Muhammad yang tadinya mubtada itu hukumnya menjadi isim inna. Inna. Dan tolibun yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar inna. Inna. Nah, begitu juga bacaannya berubah. Tadinya dibaca un, Muhammadun tolibun. Nah, sekarang dibaca an-un. Ya. Inna Muhammadan tolibun. Nah, hanya huruf-huruf inna ini yang mempengaruhi hukumnya, merubah hukumnya seperti itu. Makanya selain disebut huruf nasab, disebut juga huruf taukid, disebut juga huruf musababil fi'il, juga disebut huruf nasakh. Huruf nasakh juga, yaitu huruf yang bisa merubah ya hukum atau struktur kalimat. Nah, gitu. Seperti itu, Pak. Baik, ada lagi? Wa illa illam yakunna ka soal akhar fa naktafi bi hadzal qadar. Wa nashkurukum jazila syukr ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Nuwasil insyaallah fi al-usbu' al-qadim wa nasta'fi minkum min kulli khata'in wa taqsirin wa nas'alullaha an yanfa'ana bima 'allamana wa yanfa'una bima alimna. Baik. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Oh ya, Pak, ini materinya dikit ya hari ini. Nah, itu artinya pekan ini juga dikit ya yang kita pelajari. Makanya ini dimanfaatkan untuk murojaah. Jadi unit 1 sampai unit keempat sekarang ini di murojaah semua. Sebelum kita nanti masuk ke unit kelima, ya nanti biar nggak terlalu berat ya. Itu saja. Syukran. Ustaz. Ya, anak pamit ya.